Welcome to InfoSpot. Please like, subscribe, and comment, guys. Sebenarnya Indonesia sudah sejak lama punya tradisi emas di bulu tangkis sejak era Rudi Hartono, di mana tradisi emas tersebut terdapat tunggal putra yang sudah meraih gelar 6 kali medali. Hanya saja kita masih kalah dengan 14 gelar juara yang diraih Cina. Tahun 1980 merupakan tradisi emas pertama yang dirintis oleh Rudi Hartono, kemudian dilanjutkan oleh Ituk Sugiarto yang meraih juara tunggal putra pada tahun 1983 setelah 3 tahun vakum. Setelah sekitar 10 tahun tradisi emas juara vakum, baru pada tahun 1993 Joko Suprianto melanjutkan supremasi emas ini, disusul kemudian oleh Haryanto Arbi pada tahun 1995. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hendrawan yang meraih juara dan medali emas pada tahun 2001. Setelah itu Taufik Hidayat melanjutkan tradisi emas juara pada tahun 2005. Sejak era Taufik Hidayat ini, tradisi emas sudah mulai terhenti hingga mencapai ke era 2024, yaitu era Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan Tommy Sugiarto. Terhitung sudah 19 tahun Indonesia vakum dari tradisi emas ini. Namun PBSI tidak meresponnya dengan serius untuk segera berbenah diri dan melakukan pembinaan regenerasi secara berjenjang dan berkelanjutan supaya tradisi emas ini tidak akan hilang dan tidak putus selamanya. Jika PBSI meresponnya dengan cepat dan sejak awal terhadap kevakuman tradisi emas ini, tidak mungkin kevakuman dan terhentinya tradisi emas ini berkelanjutan dan berkepanjangan hingga 2024. Barulah terungkap bahwa hilangnya tradisi emas dan juara bulu tangkis Indonesia di mata dunia antara lain oleh beberapa faktor utama, yaitu hilangnya tradisi emas dan juara bulu tangkis Indonesia ini bukan disebabkan oleh faktor mental seperti yang dinyatakan oleh PBSI, yang menyebabkan anjloknya prestasi atlet bulu tangkis Indonesia. Mengingat hingga saat ini sudah banyak pembulu tangkis yang memiliki cukup pengalaman dalam berlaga internasional, bahkan ada yang pernah meraih medali emas pada Olimpiade sebelumnya. Pangkal penyebab utamanya adalah tidak adanya regenerasi yang dilakukan secara berjenjang dan secara berkelanjutan terhadap atlet bulu tangkis. Hal ini terlihat seperti pada ketidakmampuan PBSI dalam menutup jurang antara atlet senior dengan pemain lapis di bawahnya, sehingga menghasilkan nama yang tampil di setiap turnamen, yaitu nama itu saja, karena PBSI belum atau tidak mampu pemain pelapis yang setara dengan pemain senior atau pemain pelapis sebagai suksesi atau pengganti mereka. Misalnya Jonathan Christie dan Anthony Ginting sekarang sudah berusia 26 tahun dan 27 tahun. Begitu juga di ganda putra, Fajar dan Rian sudah berusia 29 tahun, dan di Olimpiade Los Angeles nanti tahun 2028 usia mereka sudah mencapai kepala 3, di mana kemerosotan prestasi mereka sudah terlihat sebelum Olimpiade. Dan kita tahu bahwa di sejumlah turnamen prestasi atlet bulu tangkis Indonesia semakin redup, seperti di Asian Games Hangzhou, Cina pada tahun 2023 pertama kalinya
Untuk pertama kalinya dalam sejarah bulu tangkis Indonesia gagal menyumbang medali. Prestasi Indonesia sedikit terhormati berkat tunggal putra Jonathan Christie dan ganda putra Fajar yang berhasil meraih gelar All England 2024. Maka pondasi untuk meraih medali dan menghidupkan tradisi emas terletak pada pembinaan dan kompetisi berjenjang yang dimulai sejak level paling bawah, seperti halnya yang dilakukan di negara lain, misalnya di China, Jepang, dan Thailand, mana mereka menjaring pemain-pemain remaja atau muda sejak tingkat sekolah dasar dan menggodoknya di pemusatan latihan nasional, juga memberikan kesempatan besar kepada mereka untuk belajar dan berkompetisi secara internasional. Maka dengan begitu regenerasi pemain atau atlet bulu tangkis tidak akan pernah putus. Selanjutnya penyebab utama yang kedua terhadap hilangnya tradisi emas dan juara bulu tangkis Indonesia di mata dunia, yaitu amburadulnya manajemen kepelatihan di Indonesia. Di tengah-tengah melimpahnya atau banyaknya turnamen berbagai kelas, terlihat bahwa sistem pembinaan kita jauh tertinggal dari negara-negara lain. Maka wajar bila banyak atlet-atlet yang hebat muncul dari berbagai negara. Selanjutnya mengakibatkan persaingan menjadi semakin ketat, sehingga pemain bulu tangkis kita tersalip oleh atlet dari negara lain yang diduga dan tak terduga menjadi atlet yang hebat. Dan ini merupakan satu PR atau pekerjaan rumah yang sangat penting bagi PBSI, dan sudah saatnya PBSI ditangani atau dihandle secara profesional, yaitu oleh orang yang tidak hanya paham tapi juga menjiwai tentang prestasi dan perkembangan bulu tangkis Indonesia. Adapun menempatkan bekas pejabat atau jenderal sebagai pemimpin di suatu induk olahraga PBSI di era ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Dan satu hal yang tak kalah krusial lagi, yaitu melakukan pembenahan diri manajemen kepelatihan PBSI, dan bukan sebagai rahasia lagi bila ada pelatih bulu tangkis yang tidak punya kontrak hitam di atas putih. Dan sebagai akibatnya dari amburadulnya manajemen kepelatihan ini, maka banyak pelatih Indonesia yang berbondong-bondong tinggalkan pelatih dan selanjutnya pindah menjadi pelatih di negara lain. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi prestasi bulu tangkis Indonesia. Faktor penyebab ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu banyaknya pelatih bulu tangkis Indonesia di luar negeri, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemain legendaris dan master bulu tangkis Indonesia Haryanto Arbi. Menurutnya banyaknya pelatih bulu tangkis Indonesia tersebar ke negara lain dinilai bagus oleh dia dengan alasan untuk perkembangan bulu tangkis di seluruh dunia. Namun Haryanto juga tidak menyadari sisi buruknya bahwa bila ada pemain atau pelatih Indonesia yang bermain atau pindah ke luar negeri, tentunya bisa berdampak buruk bagi prestasi dan tradisi emas bulu tangkis Indonesia. Setidaknya ada sekitar 25 pelatih bulu tangkis Indonesia yang melatih atau pindah ke negara lain atau ke luar negeri. Di antaranya adalah Nuhario Saputra melatih di Italia, Teguh Santoso di Finlandia, Indra Bagus di Belgia, Ireu Wibowo dan Aga Miming di Perancis, Elis Tiali, Liron Tolalu dan Sandiarto di Kanada, Pinton Gusnaman di Swiss, Markadapi di Guatemala, Mono Iwono melatih di Jepang, Wibowo di Cina Taipei, Julio Handoyo melatih di Singapura,
Edwin Iriawan, Dwi Santoso, dan Agus Dwi Santoso melatih di India, Tri Kusumawardana melatih di Cina, dan beberapa pelatih lainnya melatih di Malaysia. Antara lain Wijaya, Hendrawan, Paulus Firman, dan Pandi Limpele. Sedangkan pelatih Indonesia yang melatih Thailand yaitu Rexy Mainaki, Nunung Subandoro. Tentu saja dengan banyaknya kepindahan atau pelatih Indonesia yang melatih di luar negeri atau di negara lain, tentunya hal ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan prestasi dan tradisi emas serta tradisi juara Indonesia. Karena dibalik itu suatu saat rahasia kunci Indonesia akan dibongkar, apakah baik dalam hal strategi, kekuatan serta kelemahan atlet Indonesia yang kemungkinan besar akan dibeberkan di sana. Adapun kepindahan pelatih Indonesia ke luar negeri itu sah-sah saja, dan ini mungkin lebih dilandasi dengan faktor materi dan pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan peluang mereka untuk menjadi pelatih Indonesia relatif sangat kecil, sehingga mereka mencari terobosan untuk menjadi pelatih di luar negeri. Banyaknya pemain atau pelatih bulu tangkis Indonesia yang pindah ke luar negeri mungkin disebabkan oleh faktor belum adanya ketentuan gaji baku bagi atlet bulu tangkis Indonesia, baik dalam bentuk gaji selama masih aktif, bonus selama masih aktif, ataupun bagian hak mereka dari pihak sponsor. Selain juga penyebab banyaknya pelatih Indonesia yang pindah atau hijrah ke luar negeri disebabkan oleh faktor belum adanya regulasi yang mengatur secara ketat mengenai kepindahan pemain atau kepindahan pelatih ke luar negeri, apakah untuk sementara waktu atau untuk menetap selamanya di negara lain. Jika regulasi ini diberlakukan, kemungkinan besar dapat menekan pemain atau pelatih Indonesia yang hijrah ke luar negeri. Oleh karena itu, satu aspek yang urgen dan sangat penting maka untuk menekan pemain atau pelatih yang hijrah ke luar negeri, salah satunya adalah dengan memberikan atau meningkatkan kesejahteraan pemain atau atlet bulu tangkis Indonesia. Faktor keempat sebagai penyebab utama hilangnya tradisi emas dan juara bulu tangkis Indonesia adalah tren bulu tangkis yang sudah mendunia seperti halnya sepak bola. Maka di sini harus diakui bahwa dalam dunia badminton atau bulu tangkis modern, profesionalisme sudah merasuk lebih dalam. Maka kita tak usah kaget dan heran jika di India ada atau terdapat pelatih dari Indonesia. Begitu juga adanya pelatih Cina yang melatih di klub badminton Swedia, Denmark, atau sebaliknya. Dengan adanya trending bulu tangkis yang sudah mendunia sejak bulu tangkis terdaftar dalam cabang olahraga Olimpiade, dan hingga sekarang eksistensi bulu tangkis mirip seperti sepak bola dunia. Dengan adanya trending bulu tangkis yang mendunia seperti halnya sepak bola, tentunya peta kekuatan dan skill atlet dari beberapa negara bisa saja merata. Bahkan bisa saja terjadi suatu kejutan yang tidak terduga, di mana pemain top bisa saja dikalahkan dengan pemain yang baru muncul di kejuaraan dunia. Contohnya adalah pemain Thailand yang meraih perak
di Olimpiade Paris 2024. Secara mengejutkan, dia berhasil meraih perak untuk kebanggaan negaranya di cabur bulu tangkis. Padahal dia adalah sebagai pemain muka baru dibandingkan dengan pemain-pemain top asal Cina, Indonesia, Korea Selatan, dan Denmark serta India. Namun sangat disayangkan, dalam bulu tangkis belum ada istilah transfer pemain seperti halnya sepak bola. Dan bulu tangkis juga berlaku sistem transfer pemain, tentunya bukan saja menguntungkan bagi pemain itu sendiri, tapi juga bagi pelatih dan pengurus bulu tangkis di negara tersebut. Bila sistem transfer pemain bulu tangkis diberlakukan, maka suatu saat pemain transfer bisa saja dipinjamkan oleh negara asalnya jika memang dibutuhkan untuk turnamen-turnamen penting, khususnya turnamen berskala internasional.